Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Saya ucapkan selamat ya. Kalian naik di kelas 12 MIPA. Pada kesempatan ini di awal kelas 12 kita akan belajar tentang materi sifat koligatif larutan. Namun sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami sudah berkumpul, kami akan belajar bersama. Kiranya Tuhan memberkati awal hingga akhir, sehingga kami boleh belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, tujuan pembelajaran untuk materi ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning. Diharapkan yang pertama, peserta didik dapat menentukan konsentrasi molar, konsentrasi molal, dan fraksi mol berdasarkan data percobaan dengan teliti. Untuk tujuan yang kedua, peserta didik dapat menggunakan bahasa yang komunikatif untuk menjelaskan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis diagram PT, P sama T. P itu adalah tekanan, T adalah temperatur. Untuk menafsirkan penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik larutan, yaitu dengan teliti dan penuh rasa ingin tahu. Kemudian tujuan yang keempat adalah peserta didik dapat menghitung penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik berdasarkan data percobaan. Nah anak-anak, sekarang untuk mempelajari materi sifat koligatif larutan yang lebih mendalam, maka kita perhatikan ilustrasi video berikut ini. Halo, selamat siang semuanya. Saya berada di daerah desa Getas Pejaten, ya, tepatnya di Tekno Unggul Joyo, yaitu yang berjualan bunga, ya. Lokasinya dekat dengan Geraha Mustika di Getas Pejaten, dan lebih dekat lagi juga dengan Museum Kretek di Kota Kudus. Nah, di sini saya akan melihat-lihat bunga-bunga yang dijual oleh Bapak Andi yang punya.
nanti saya akan bisa berbincang-bincang dengan beliaunya yang punya bunga ini. Mari kita masuk. Permisi, Pak Andi, selamat siang. Nah, ini adalah pemilik dari bunga ya, kebun bunga yang jualan bunga, macam-macam bunganya. Nah, kami akan berbincang-bincang Pak Andi atas kesediaannya ya Pak Andi ya. Ibu ya, ini banyak ya pengunjungnya ya. Ini salah satu dulu menghias waktu mendekor ada lomba band di SMA Masai Kudus yang baru dilaksanakan. Sangat bagus sekali dekorannya. Ya Pak Andi ya. Pak Andi, ini Pak Andi. Saya itu tertarik dengan satu bunga, yaitu bunga mawar Pak Andi. Bunga mawar ya? Iya. Bunga mawar itu banyak macamnya Pak Andi. Macamnya itu banyak sekali. Ada mawar baby, iya. Mawar katanya ada mawar apa itu rambut juga ada. Oh iya. Ya, yang biasa juga ada banyak. Iya Pak Andi, saya itu penasaran dengan mawar yang berwarna biru. Kalau biru itu agak sulit memang. Kalau di Indonesia itu memang kalau mawar biru itu memang nggak ada yang budidaya itu. Oh iya. Iya. Oh kira-kira Pak Andi, saya tanya, bisakah mawar putih itu dijadikan biru? Oh iya, nggak bisa ya Pak Andi. Bisa. Saya tapi belajar dari ilmu kimia Pak Andi. Ternyata bisa, mawar putih itu bisa dijadikan mawar biru. Bisa ya? Oh iya, Ternyata. iya. Berarti penemuan baru ya? Oh iya Pak Andi ya, dengan ilmu kimia kita bisa menerapkan jadi mawar putih itu bisa menjadi mawar biru. Nah, Pak Andi saya bisa untuk melihat-lihat bunga mawarnya Pak Andi. Mana ya Pak Andi? Yang mawar biasa. Oh iya ini ya. Terus itu yang mawar baby. Gitu. Mawar baby yang ada di sana. Iya. Oh ini ya. Variannya ya. Merah ya warnanya ya ini ya. Merah sama pink itu. Pink ya. Iya. Nah, sekarang ya kita jumpai warna biru memang. Jarang sekali memang sulit ya memang. Sulit ya Pak Andi ya. Ya Kalau Pak Andi. Bapak bisa bikin warna biru juara ini. Iya. Varian baru. Iya Pak Andi. Semoga penemuannya bisa berhasil ya Pak Andi. Iya. Saya terima kasih atas waktunya Pak Andi ya. Ya, makasih banyak ya Pak ya. Semoga lancar ya, lancar untuk penjualannya ya, bisnisnya ini. Terima kasih Pak Andi, sekali lagi terima kasih. Bunga mawar yang identik dengan cinta dan kasih sayang ini ternyata memiliki ragam warna yang banyak sekali, seperti merah, putih, ungu, kuning, orange, dan merah muda. Namun pasti Anda pernah melihat bunga mawar biru, entah itu hanya melihat fotonya saja dari internet ataupun aslinya. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah apakah mawar biru itu benar-benar ada? Untuk Anda ketahui bahwa pigmen alami warna biru pada mawar itu tidak ada. Walaupun begitu, ada beberapa situs yang menjual benih mawar berwarna biru. Apakah mereka menipu? Tidak, karena manusia dengan akal pikirannya bisa membuat atau merekayasa tumbuhan ini melalui pencampuran keturunan secara tradisional. Hanya saja sebetulnya mawar biru yang dihasilkan itu sebetulnya memiliki warna yang lebih mirip pada warna magenta. Lalu bunga mawar biru yang pernah Anda lihat di toko-toko bunga yang benar-benar berwarna biru itu didapat atau dihasilkan dengan cara yang bagaimana? Kemungkinan bunga mawar biru yang pernah Anda lihat di toko-toko bunga adalah hasil buatan melalui proses osmosis. Proses osmosis adalah proses penyerapan warna dari ujung batang bunga mawar.
Lebih tepatnya lagi bahwa mawar biru dapat dibuat dari bunga mawar berwarna putih yang dicelupkan ke dalam cairan berwarna biru. Jadi sebetulnya Anda pun dapat membuat sendiri bunga mawar biru ini di rumah. Pertama-tama ambillah bunga mawar putih yang baru saja dipetik dari kebun. Kemudian untuk dijadikan perhatian, bunga mawar putih yang baru dipetik atau dipanen tersebut jangan sampai ujung batangnya terkena air atau jangan sampai bunga tersebut direndam dahulu dalam air bersih. Apabila ujung batangnya direndam air bersih terlebih dahulu sebelum dilakukan proses osmosis, bisa dipastikan nantinya bunga mawar putih tersebut tidak dapat dirubah menjadi warna biru. Jangan takut layu, karena dia akan mekar lagi ketika nanti dilakukan proses osmosis. Bahkan sebetulnya warna putih tersebut akan lebih bagus dibuat agak layu terlebih dahulu, sehingga nanti pada saat melakukan teknik osmosis, penyerapan warna birunya bisa lebih bagus dan lebih cepat. Jika Anda tidak mengikuti langkah-langkah pertama ini, kemungkinan mawar putih Anda berubah menjadi biru masih ada, namun warnanya tidak akan bisa menjadi biru sekali. Tahapan kedua adalah mempersiapkan pewarna biru. Sebetulnya ada pewarna khusus untuk bunga mawar, namun harganya sangat mahal. Untuk menekan biaya, Anda bisa menggunakan pewarna makanan berwarna biru. Tuangkan pewarna makanan berwarna biru tersebut pada wadah yang diisi air bersih secukupnya sampai air tersebut berubah menjadi biru agak pekat. Tahapan ketiga adalah mempersiapkan bunga mawar putih untuk direndam ke dalam air yang sudah dicampuri pewarna biru tersebut. Caranya dengan memotong terlebih dahulu ujung batangnya dengan cara diagonal atau miring menggunakan pisau atau gunting stik yang bersih. Setelah itu, Anda tinggal merendam warna putih tersebut pada air yang telah diwarnai biru tersebut. Inilah yang dinamakan dengan teknik osmosis. Setelah itu Anda hanya tinggal menunggu warna biru naik ke atas mahkota bunga mawar putih tersebut. Maka sekitar 6 jam atau lebih, mawar putih tersebut dapat berubah menjadi bunga mawar biru. Setelah warna birunya keluar, hal berikutnya yang harus dilakukan adalah mengangkat mawar dari rendaman cairan biru, lalu potong lagi ujung batangnya sedikit dan rendam lagi ke air bening sekitar 1 jam sehingga proses pewarnaan birunya dapat lebih pekat lagi dan menjadi lebih cantik. Bagaimana? Mudah sekali bukan? Pokoknya yang paling terpenting dari cara osmosis ini adalah bunga mawar warna putih yang baru dipanen tidak boleh direndam terlebih dahulu dengan air bersih. Silakan Anda praktekkan sendiri di rumah jika ingin membuat bunga mawar biru sendiri. Bagaimana anak-anak setelah melihat video ilustrasi? Nah, video tersebut sebenarnya ada kaitannya dengan sifat koligatif larutan, khususnya adalah tekanan osmotik. Jadi untuk bunga mawar warna biru itu di Indonesia itu tidak ada. Nah, bagaimana seorang penjual bunga, penjual bunga supaya laku tidak hanya warna putih saja bunga mawarnya, tidak hanya warna merah saja atau warna kuning saja, kuning juga agak langka gitu. Yang ada itu biasanya putih sama merah. Nah, biru kuning itu bisa diciptakan dengan cara apa? Yaitu dengan tekanan osmotik. Sebenarnya sederhana sekali. Kita ambil bunga mawar bunga mawar warna putih itu yang gampang mengalami perubahan. Kita potong sama dahannya Kemudian kita masukkan dahannya itu atau rantingnya
ke dalam air yang sudah diberi zat pewarna. Nah, tentu saja nanti zat pewarnanya ini naik ke atas sampai ke bunga daripada bunga mawar, sehingga bunga mawar putih bisa berubah menjadi bunga yang berwarna sesuai dengan keinginan kita. Nah, hubungannya dengan tekanan osmotik itu apa? Nah, tekanan osmotik itu adalah tekanan yang menghambat larutan yang mengalir. Itu namanya tekanan osmotik. Nah, anak-anak, ada kaitannya dengan sifat koligatif. Saya bawakan ini contoh ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di rumah sakit tersedia ini adalah cairan infus, ini alat infusnya. Nah, ini juga menggunakan prinsip tekanan osmotik. Nah, untuk tahu lebih mendalam tentang sifat-sifat koligatif yang lain, ada 4 ya. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap, yang kedua adalah penurunan titik beku, kemudian yang ketiga kenaikan titik didih, yang keempat adalah tekanan osmotik larutan. Maka kita perhatikan penjelasan berikut ini. Baiklah, saya akan menjelaskan sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan merupakan sifat fisik larutan yang tergantung dari banyaknya zat terlarut yang dalam larutan, tetapi tidak tergantung pada jenis zat yang dilarutkan. Jadi saya tekankan bahwa sifat koligatif larutan itu tergantung banyaknya zat terlarut, bukan jenis zat terlarut. Jadi sifat koligatif larutan itu dipengaruhi oleh konsentrasi partikelnya. Konsentrasi partikel atau larutan itu apa saja? Yang pertama adalah konsentrasi molar atau M besar. Kepanjangannya molaritas. Ini dipelajari di kelas 10 dan kelas 11. Rumusnya adalah mol zat terlarut dibagi liter larutan. Nah, kalau dalam bentuk panjangnya kita jabarkan bahwa mol itu adalah GR per MR, massa dibagi massa molekul relatif, dibagi liter larutan, volume larutan dalam liter. Kalau dirubah dalam mili berarti dikalikan 1000 per volume dalam mili. Konsentrasi yang kedua adalah molal atau molalitas. Lambangnya M kecil. Sama dengan mol zat terlarut dibagi 1 kg pelarut. Nah, kalau mol zat terlarut dijabarkan GR per MR kali 1000 per massa pelarut dalam gram. Kalau dalam gram dikalikan 1000. Nah, perlu diingat perbedaannya ini dalam volume larutan kalau molaritas, kalau molalitas dalam kilogram pelarut. Konsentrasi yang ketiga adalah fraksi mol. Nah, ini adalah konsentrasi yang baru di kelas 12. Ya, dan molalitas itu juga di kelas 12.
Fraksi mol zat A itu adalah fraksi itu bagian. Mol zat A dibagi mol zat A ditambah mol zat B. Jadi kalau ada dalam campuran itu zat A dan zat B, disuruh mencari fraksi mol zat A itu sama dengan mol zat A dibagi mol total yang ada, yaitu mol A ditambah mol B. Yang keempat adalah ini mewakili prosentase. Prosentase berat itu adalah gram zat terlarut dibagi gram larutan dikalikan 100%. Berarti dalam campuran itu namanya larutan, ada zat terlarut, ada pelarut. Kalau prosentase bagian dari zat terlarut adalah massa zat terlarut dibagi massa larutan. Larutan itu terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut dikalikan 100%. Nah, untuk latihan dari rumus-rumus konsentrasi, maka perhatikan soal berikut. Hitunglah molalitas larutan yang dibuat dengan melarutkan C2H5OH 24,9 gram dalam air 125 mili. Nah, yang perlu kita pahami adalah ada zat-zat apa saja di situ. Ini C2H5OH dan air. Air itu rumus kimianya H2O. Berarti C2H5 ini sebagai zat terlarut. Air itu sebagai pelarut. Maka yang perlu kita cari dulu adalah MR masing-masing zat. Karena nanti ada kaitannya dengan rumus molalitas. Nah, ini rumus molalitas. Yang disuruh mencari adalah molalitas. GR per MR kali 1000 per P. GR-nya adalah massa zat terlarut, ya. GR itu massa zat terlarut. MR adalah massa zat terlarut, yaitu C2H5OH. Nah, MR ini adalah jumlah AR dalam C2H5OH. Nah, C2H5OH itu terdiri dari 2 atom C, 6 atom H, dan 1 atom O. Nah, ini tinggal memasukkan masanya 24,9 gram. Ini 1000 sudah. Pelarutnya adalah 125. Nah, ini karena dalam mili, padahal rumus untuk molalitas itu dalam gram. Nah, mengapa ini 125 gram itu sama dengan 120 mili? Karena massa jenis air itu berapa? 1. Ada rumus untuk mencari massa, hubungan massa jenis ada di pelajaran fisika, ya. Rho sama dengan massa per volume, sehingga massa itu sama dengan apa? Massa sama dengan rho dikalikan volume. Sehingga sama, rho-nya 1, volume 125, maka massa untuk massanya 125. Nah, sekarang untuk MR. Mengapa ini 46? C itu 12. Ya, nanti dalam soal-soal seperti ini AR itu mesti diketahui. Jadi 2 kali 12 itu 24. Hanya karena penjumlah 6 kali 1, 6. Berarti 24 ditambah 6, 30. Oh, itu 16 AR-nya. Jadi 30 tambah 16 adalah 46. Hasilnya berapa? 4,33 molal. Latihan soal nomor 2. Hitunglah massa
HClO4 ini namanya asam perklorat ya, di kelas 10 sudah diajarkan. Yang diperlukan untuk membuat suatu larutan 2,52 molal dalam air 65,2 gram. Nah, ini AR-nya diketahui ya. ARH itu 1, Cl itu 35,5, O sama dengan 16. Nah, sekarang molal ya, molal. GR per MR kali 1000 per P. Itu rumus untuk mencari molal atau massa dalam kaitannya dengan konsentrasi molal. Nah, tinggal dimasukkan molalitasnya 2,52. Massanya nanti dapat dihitung. MR-nya tinggal menjumlahkan HClO4. H itu 1, Cl itu 35,5. Kemudian O itu 16 dikalikan 4. 1000 per pelarut. Pelarutnya air adalah 652 gram. Nah, gramnya kita buat rumusnya ya. Kita pindah gram sehingga yang bawah ini dikalikan semua dibagi 1000. Kita manfaatkan ilmu matematikanya ya. Nah, ini didapat masanya yang dilarutkan adalah 164,3 gram. Latihan yang ketiga. Suatu larutan mengandung 18 gram glukosa. Ya, suatu larutan mengandung 18 gram glukosa, MR-nya 180. Kemudian ada lagi 24 gram asam asetat, coka ya, MR-nya 60. Dan 81 gram air. Berapakah fraksi mol asam asetat dalam larutan? Nah, ternyata di sini ada berapa zat? Ada 3. Glukosa, asam asetat, air. Nah, kita bisa mencari fraksi mol-mol masing-masing zat. Glukosa sendiri bisa dicari, asam asetat sendiri bisa dicari, air sendiri bisa dicari. Nah, dalam pertanyaannya adalah fraksi mol asam asetat saja dalam larutan. Nah, perlu dicari mol masing-masing zat karena fraksi mol itu kaitannya dengan mol. Glukosa yang pertama adalah GR per MR. Rumusnya tadi sudah ya. Masanya 18 dibagi 180. Mol asam asetat sama GR per MR. 24 gram dibagi 60. 0,4 ya. Kemudian air 81 per MR air. Nah, di sini tidak diketahui MR air karena sudah seringnya kita menggunakan air. Air itu 18 MR-nya. H2O yaitu H-nya itu 2 kali 1, O-nya 16. 2 tambah 16 yaitu 18. 4,5 ya. Nah, kita cari fraksi mol asam asetat. Saya singkat asam asetat. SAS, asam asetat. Sama dengan apa? Mol asam asetat dibagi mol campuran. Campuran itu ada apa saja ya, asam asetat itu sendiri tambah mol glukosa tambah mol air. Kita masukkan ya masing-masing harganya. Sehingga didapat fraksi mol asam asetat adalah 0,08. Tidak ada satuannya karena membandingkan mol dengan mol habis ya. Perbandingan. Jadi tidak ada satu. Nah, secara khusus untuk pertemuan
ini yaitu sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nanti pada pertemuan berikutnya itu sifat koligatif larutan elektrolit, ya, yang non-elektrolit dulu. Nah, kita ingat-ingat apa larutan non-elektrolit? Ini di kelas 10 semester 2 sudah pernah kita pelajari, yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, ya. Seperti apa saja? Coba alkohol itu, alkohol, urea, glukosa, gula. Nah, urea, nah itu larutannya kalau diuji dengan alat uji elektrolit, lampu tidak menyala, dan tanda yang lain adalah di elektroda tidak menghasilkan gelembung gas. Berdasarkan penelitian Francois Mary Rolle, ada 4 sifat koligatif larutan, yaitu yang pertama, penurunan tekanan uap, lambangnya delta P, ya. Tekanan lambangnya P, penurunan ini perubahan adalah delta. Apa penurunan tekanan uap? Yaitu tekanan uap adalah tekanan yang ditimbulkan pada saat molekul-molekul suatu cairan akan berubah menjadi molekul uapnya. Dirumuskan dengan delta P sama dengan XA dikalikan P0. Jadi ini fraksi mol zat terlarut dikalikan tekanan pelarut murni. P0 itu ya. Ini fraksi mol zat terlarut betul XA. Delta P adalah penurunan tekanan uap. P0 adalah tekanan uap pelarut murni. Ini biasanya air ya, pelarut murni. Yang kedua sifat koligatifnya adalah kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih, delta TB, kenaikan itu perubahan. Delta TB itu suhu disimbolkan dengan T, temperatur. Didih, boil ya. Nah, untuk kenaikan titik didih perlu kita ingat ketentuan. Yang A, nah, suatu pelarut jika ditambah zat terlarut, maka titik didihnya akan naik, akan bertambah. Kalau air tidak 100 lagi, lebih dari 100. Besarnya kenaikan titik didih tergantung pada konsentrasi molar. Ya. Karena apa? Berbanding lurus. Kemudian delta TB adalah titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut murni. Misalkan air itu sebagai zat terlarut, sebagai pelarut ya, air pelarut, ditambah garam atau ditambah gula ya bahasanya karena non elektrolit, maka air ditambah gula itu namanya larutan. Titik didihnya tentu saja lebih dari titik didih air. Sehingga delta TB itu adalah titik didih larutan yang bertambah tadi dikurangi titik didih pelarut murni. Nah, untuk ketentuan yang D, KB itu tetapan kesetimbangan untuk titik didih atau tetapan kenaikan titik didih ya KB itu ada harganya tiap-tiap zat. Nah, rumusnya seperti ini ya. Delta TB adalah M kali KB. Nah, dengan molalitas ini berbanding lurus.
Maka delta P tergantung pada molalitas. Juga ditentukan oleh besar kecilnya Kb untuk delta T, delta Tb. Nah, karena molalitas itu adalah GR per mR kali 1000 per P, maka rumusnya menjadi ini bentuk panjangnya. Ya. Dengan keterangan bahwa mR adalah massa molekul relatif zat terlarut. Kalau GR adalah massa zat terlarut, P adalah massa zat pelarut. Yang ketiga adalah penurunan tekanan titik beku. Penurunan titik beku, delta TF. Jadi keadaan itu bisa, suhu itu bisa mendidih ya. Misalkan air mendidih pada suhu 100. Nah, kalau turun ada titik batas membeku, yaitu air itu 0 derajat Celcius. Maka kalau air ditambah suatu zat terlarut akan mengalami penurunan titik bekunya. Ketentuannya hampir sama dengan kenaikan titik didih, ya. Nah, delta TFGR per mR kali 1000 per P kali Kf. Nah, ini keterangannya mR sama, GR sama, P adalah massa zat pelarut sama. Hanya Kf saja, yaitu tetapan penurunan titik beku. Setiap zat itu punya harga Kf yang berbeda-beda. Nah, untuk yang berikutnya sifat koligatif, kita dihadapkan dengan suatu grafik yang sumbu vertikal ini adalah tekanan, yang sumbu horizontal adalah suhu. Kemudian di sini ada wujud, ini cair, ini gas ya. Ini adalah padat sebenarnya, di sini ya padat ini ya. Ada 3 daerah. Sini adalah padat. Ini adalah daerah cair. Bawahnya ini sampai sini adalah daerah gas. Diagram fasa PT. P itu tekanan, T itu suhu, yang menyatakan delta P. Ya, delta P itu penurunan tekanan. Tekanan dari atas ke bawah ini turun. Nah, tekanan itu kalau ada zat terlarut turun, penurunan tekanan, begitu ya. Kemudian delta TB. Nah, kalau pada suhu 100 kalau ditambah zat terlarut, air ditambah zat terlarut akan ada delta TB-nya naik titik didihnya. Sedangkan delta TF pada suhu 0 ya, 0 itu di sini ya. Turun kalau ditambah zat terlarut. Yang keempat adalah tekanan osmotik atau osmosis dengan lambang pi ini ya. Tekanan osmotik itu lambangnya pi. Apa tekanan osmotik atau osmosis? Adalah proses berpindahnya pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan pekat melalui membran semipermeabel hanya dapat dilalui oleh pelarut. Osmosis itu proses perpindahan pelarut. Seperti pada tayangan video ya sebelum pembelajaran bahwa bunga mawar bisa berwarna biru. Ini akibatnya adalah ini penerapan tekanan osmotik. Jadi air yang diberi pewarna kemudian
batang daripada bunga mawar dicelupkan ke dalam air yang ada pewarnanya tadi, maka terjadi tekanan osmosis. Perpindahan pelarut dari yang encer ke pekat. Air itu encer. Cairan yang ada dalam batang bunga mawar itu lebih pekat, jadi bisa mengalir. Sehingga zat warnanya bisa dibawa, sehingga warna bunga mawar putih bisa menjadi biru. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran dari pelarut murni ke dalam larutan. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur besarnya tekanan osmotik adalah osmometer. Menurut Van Hoff, penemu daripada peristiwa tekanan osmotik ini, besarnya tekanan osmotik untuk larutan encer sebanding dengan konsentrasi molar larutan tersebut. Sehingga dapat dirumuskan Pi, tekanan osmotik atau osmosis, sama dengan MRT rumusnya. Sebanding dengan konsentrasi molar, sebanding dengan M. Pi sebanding dengan M. Kalau M-nya besar, Pi-nya juga besar. Jika konsentrasi zat terlarutnya besar, maka Pi-nya juga semakin besar. Ini rumusnya ya. Nah, ini kita jabarkan. Molaritas itu GR per MR kali 1 per V. V ini dalam liter. Kalau dalam mililiter berarti 1000 per mililiter. R kali T. Apa R sama? Dan T itu nah, untuk Pi sudah tekanan osmotik satuannya ATM, atmosfer ya. R adalah tetapan gas ideal. Ini harus hafal 0,082 ya. T suhu dalam Kelvin. Kalau ada soal yang suhunya Celcius harus dirubah ke Kelvin. Ditambah 273 ya. Jadi jarang untuk Reaumur atau Fahrenheit ke Kelvin, jarang. Mesti derajat Celcius ke Kelvin. Tekanan osmotik juga demikian, harus dalam ATM. Kalau dalam satuan lain, cm Hg, berarti 1 ATM itu sama dengan 76 cm Hg. 76 cm Hg itu sama dengan 760 mm Hg. Contoh tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang pertama itu sudah di dalam video ya, mengalirnya air dan zat warna pada batang ya, batang bunga mawar itu salah satu contoh. Kemudian infus yang dimasukkan dalam tubuh melalui pembuluh darah harus bersifat isotonis dengan sel darah. Apabila larutan infus bersifat hipertonis, tekanannya lebih, maka dapat mengakibatkan krenasi, yaitu keluarnya air dari sel darah. Tidak boleh ya. Infus itu tekanannya harus sama dengan sel darah.
Nah, kalau lebih besar ya ini sel darah, air atau sel darah itu bisa keluar airnya. Sangat mengganggu. Jika itu akan sel akan menjadi rusak, mengerut. Ya. Jika terjadi infus itu lebih, tekanannya lebih dari sel darah, maka sel akan menjadi rusak dan atau mengerut. Apabila infus bersifat hipotonis, nah tadi adalah hipertonis, ini hipotonis, rendah, mengakibatkan hemolisis, yaitu masuknya air ke sel darah sehingga sel dapat pecah akibat terjadi penggelembungan sel darah. Ini ada tabel untuk berbagai larutan. Nah, ini tidak harus hafal ya. Dalam soal mesti nanti diketahui. Ada TB ya. Ada KB, TF, KF. TB itu apa? Titik didih ya, 100 air contohnya. KB itu apa? Tetapan ya, titik beku 0,52, sangat terkenal ini. TF adalah titik beku, air adalah 0. KF adalah tetapan ya. Tetapan titik beku. Ini sumbernya adalah Yudhistira. Contoh soal nomor 1, sebanyak 12 gram urea, MR sama dengan 60, dilarutkan dalam 180 gram air pada suhu 25 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, tekanan uap jenuh air adalah 23,76 mm Hg. Tentukan tekanan uap larutan. Diketahui massa masing-masing zat, massa urea sebagai zat terlarut 12 gram, massa air 180 gram. Kemudian suhu air 25 derajat Celcius, tekanan uap jenuh air 23,76 mm Hg. Yang ditanya adalah tekanan uap larutan atau lambangnya P. Kalau perubahan tekanan uap larutan itu delta P. Nah, ini rumusnya kebalikan ya antara delta P dengan P. Nah, sekarang bagaimana untuk P? P itu adalah X pelarut dikalikan P0. X pelarut dalam hal ini adalah fraksi mol pelarut, yaitu fraksi mol air. Namun terlebih dahulu kita cari masing-masing molnya. Mol urea sebagai zat terlarut sama dengan GR per MR. 12 per 60, 0,2. Mol air, GR per MR juga 180 per 18. 18 itu tidak diketahui. Dari mana ini? H2O itu adalah rumus molekul yang terkenal. H2O hanya 2 kali 1, O-nya 16, jadi 18. Diperoleh mol air adalah 10. Nah, karena ada kaitannya dengan fraksi mol pelarut atau air, maka fraksi mol air adalah mol air itu sendiri dibagi mol air ditambah mol urea. Apa mol air ditambah mol urea? Ini larutan campurannya. 10 dibagi 10,2 sama dengan 0,98, sehingga P ya sama dengan X pelarut atau X air dikalikan P0. X air ini sudah didapat 0,98 dikalikan P0, yaitu 23,76. Didapat tekanan uap larutan P sama dengan 23,2848 ya, 2848 mm Hg.
Contoh soal nomor 2. Diketahui massa zat X, massa air ya, oke. Titik di D air 100,156, larutan ya, titik di D larutan. KB air sudah ada 0,52. MR yang ditanya adalah MR zat X. Jawabnya delta TB sama dengan GR per MR kali 1000 per P kali KB. Maka kita bisa mencari MR-nya di sini. Delta TB-nya adalah sudah diketahui, yaitu sama dengan 0,156. Ini dari mana kenaikannya? Yaitu 100,156 dikurangi 100. Ya, titik di D larutannya kan ini. Titik di D airnya kan 100. Maka diperoleh 0,156. MR-nya bisa kita cari massa zat terlarut 15. 1000 per 250 gram air kali KB air 0,52. MR-nya didapat 200. Untuk pertemuan hari ini sudah selesai, maka saya akan menyimpulkan, mari kita simpulkan bersama ya, tentang pembelajaran pada hari ini. Kesimpulan yang pertama tentang penurunan tekanan uap larutan, yaitu lambangnya adalah delta P ya. Rumusnya adalah delta P sama dengan XA kali B0. Nah, delta P itu apa? Penurunan tekanan uap larutan, delta P. XA itu adalah fraksi mol zat terlarut. P0 adalah tekanan pelarut murni. Jadi antara delta P dengan XA dalam rumus ini adalah berbanding lurus. Sehingga kalau semakin banyak zat terlarut atau fraksi molnya semakin banyak, maka penurunan tekanan uap larutan juga semakin besar ya. Nah, untuk kesimpulan yang kedua tentang penurunan titik beku larutan, lambangnya adalah delta TF ya. Sehingga rumusnya adalah delta TF MKF. Delta TF adalah tentu saja adalah penurunan titik beku larutan. M apa? Konsentrasi dalam molal. KF ya, KF apa? Tetapan kesetimbangan penurunan titik beku. Jadi delta F berbanding lurus dengan molal. Molal itu apa? Konsentrasi, yaitu konsentrasi zat terlarut. Jika konsentrasi zat terlarut itu semakin besar, maka penurunan titik beku larutan juga semakin besar. Nah, untuk kesimpulan yang ketiga, yaitu kenaikan titik di D larutan. Kenaikan titik di D larutan, lambangnya delta TB. Kenaikan titik di D larutan, delta TB. Delta TB sama dengan MKB, hampir sama dengan delta TF. Ya, delta TB sebanding dengan M kecil. M kecil itu apa? Molalitas, yaitu konsentrasi dalam mol. Jika semakin besar konsentrasi zat terlarut, maka kenaikan titik di D-nya juga semakin besar. Nah, sekarang yang terakhir adalah sifat koligatif
kenaikan tekanan osmotik, ya, larutan. Tekanan apa? Kenaikan tekanan osmotik larutan. Lambangnya pi. Pi adalah MRT. Nah, ini ya. Apa saja M itu konsentrasi dalam molar, ya, dalam molaritas. R adalah tetapan gas yang besarnya 0,82. Kemudian T adalah suhu dalam Kelvin. Nah, P itu sebanding juga dengan konsentrasi molaritas. Sehingga di dalam konsentrasi itu ada zat terlarutnya. Semakin banyak zat terlarut, maka tekanan osmotiknya juga semakin besar. Jadi sudah kita simpulkan bersama tentang sifat koligatif larutan non elektrolit. Nah, untuk pembelajaran sifat koligatif larutan non elektrolit sudah kita pelajari semua, maka jangan lupa ada tugas pekerjaan rumah ya, PR, ada di LKS ya. Di LKS itu ada soal pilihan ganda dan urean. Tolong dikerjakan ya, minggu depan dikumpulkan. Nah, sekarang saya beritahu anak-anak untuk materi pada pertemuan minggu depan masih ada kaitannya dengan sifat koligatif larutan. Nah, yang kita pelajari adalah sifat koligatif larutan non elektrolit. Untuk minggu depan adalah sifat koligatif larutan elektrolit. Ya, mohon untuk dipersiapkan ya, cari sumber belajar ya, buku yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan elektrolit. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan.